Selamat datang kembali di episode 5 Karis Invicta Podcast. Bersama saya Galaxy dan rekan saya Cliff. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik tapi mendalam. Dan dengan narasumber yang tidak kalah spesial, yaitu Teacher Yeldi Enrianto. Pagi guys. Ya, senang sekali Teacher dapat bergabung di sini bersama kami. Gimana ini Teacher Yeldi? Bagaimana kabarnya? Wah, puji Tuhan ya. 1 tahun lagi sudah lewat ya. Kabar baik ya, meskipun kita di dalam kondisi yang ya masih harus berjauhan, tapi puji Tuhan semuanya baik. Nah, kan ini mau Natal nih Teacher. Apa ada perayaan-perayaan spesial nggak di keluarganya Teacher sendiri? Kalau di keluarga Teacher sih yang pasti ya kumpul-kumpul ya sama keluarga inti dan keluarga inti istri Teacher dan keluarga inti Teacher. Biasanya itu sih. Jadi mengutamakan keluarga ya. Betul, kebersamaan. Iya. Dan ngomong-ngomong soal tradisi Natal nih, sebelumnya kami telah searching beberapa tradisi Natal di berbagai belahan dunia. Oke. Ada di Amerika itu biasanya mereka bertukar kado, kumpul keluarga seperti yang dilakukan Teacher Yeldi. Kalau di Eropa itu makanan khas Natalnya yang menonjol. Kalau di Inggris tuh ada Christmas pudding, di Jerman ada gingerbread gitu. Dan kalau di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia kita ada Santa Claus, ada diskon di mall biasanya untuk merayakan Natal gitu ya. Yang rame ini diskon. Iya, sangat rame ya. Dan Teacher, menurut Teacher apa sih arti Natal sesungguhnya itu? Dan kenapa perayaan ini begitu penting sampai dirayakan begitu meriah di berbagai belahan dunia gitu? Oke, kalau kita mau lihat dari arti kata Natal sendiri ya, Natal itu kan artinya sesederhana ini lahir. Gitu. Kalau kita mau lihat arti Natal sebetulnya itu adalah lahirnya siapa yang diperingati. Dan kalau tadi pertanyaannya kenapa kok ini jadi suatu hal yang penting ya? Nah ini kita harus kembali ya kepada Alkitab, bagaimana kita bisa melihat bahwa Natal itu menjadi sesuatu peristiwa yang penting. Kelahiran Kristus tentunya yang kita rayakan di dalam hari Natal ini menjadi sesuatu hal yang penting karena ini adalah satu perwujudan ya janji Allah bahkan di dalam kitab Kejadian. Kejadian yang menjadi solusi Allah untuk menyelamatkan dunia. Kita tahu di Kejadian 3 di peristiwa kejatuhan manusia, bahkan Tuhan nggak tunggu lama, di saat itulah Tuhan sudah merancangkan bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi lahirnya seseorang yang bisa menyelamatkan umat manusia, gimana itu nggak penting coba? Jadi fokusnya itu adalah kelahiran Kristus. Kelahiran Kristus. Dan itu bisa ditemukan di Alkitab. Tentu saja. Ngomong-ngomong Alkitab nih, Glenn. Kan kalau di Alkitab itu tokoh-tokohnya itu terlihat sederhana ya. Iya. Dari Yusuf, Bunda Maria, 3 orang Majus, dan Tuhan juga lahirnya itu ada di palungan, di kandang domba. Itu sangat sederhana ya. Betul. Nah itu ada nggak sih menurut Teacher kaitan antara kesederhanaan dengan perayaan Natal yang sesungguhnya? Ini menarik sekali ya. Nah, sebetulnya ini kembali kepada makna Natal sesungguhnya ya. Kalau kita lihat tadi kalian bilang ada perayaan ini itu di berbagai belahan dunia ya. Nanti kita melihatnya itu sesuatu yang cukup glamor ya. Tetapi sebetulnya makna Natal yang sesungguhnya ini adalah bagaimana Tuhan yang begitu glamor ya, Tuhan itu yang maha kuasa itu turun dalam segala kesederhanaan untuk memenuhi apa yang menjadi tujuan awal untuk penyelamatan manusia. Dari segala hal yang kita lihat di dalam Alkitab ya, seperti yang Galaxy tadi sampaikan ya, semuanya dibungkus dalam kesederhanaan. Ini sebetulnya membawa pesan ya, supaya kita itu tidak terdistraksi dengan apa-apa yang menjadi bungkus luarnya tentang kelahiran Kristus itu sendiri. Begitu kalau menurut Teacher. Jadi fokusnya itu ke Tuhan yang mau datang. Betul. Dalam kesederhanaan. Betul sekali. Glamorannya. Iya. Betul. Dan berarti kalau kita melihat perayaan Natal ataupun Natal itu sendiri di zaman sekarang, kita melihat pergeseran makna Natal, Teacher. Dan menurut Teacher, mengapa hal ini bisa terjadi? Dan kira-kira dimulai dari mana sih? Dimulai dari misalnya dari Middle Age atau dari Renaissance atau dari
abad mana? Sangat detail Iya. pertanyaannya. Kalau dimulai dari mananya, teacher nggak tahu pastinya ya. Tetapi makna Natal ini bergeser. Mulainya dari pergeseran bagaimana kita melihat makna Natal yang sesungguhnya yang adalah sebetulnya Kristus. Kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris, kita menyebut Natal Christmas ya. Iya. Ketika nilai Natal ini, ketika Christmas ini ditutupi dengan berbagai perayaan yang sebetulnya harusnya menjadi inti dari Christmas yang adalah Christ, itu ditutupi dengan perayaan-perayaan dan festivities. Disitulah nilai dan makna Natal itu sebetulnya mulai tergeser. Jadi fokus kita itu teralihkan, Christmas it's not about Christ, tetapi about semua yang ada di sekitarnya. Nah, mulainya itu kapan? Nah, Tica nggak tahu pasti. Jadi justru perayaan yang meriah ini malah mendistraksi dan malah mengaburkan makna sesungguhnya. Makna Natal yang sesungguhnya. Malah baru-baru ini sekarang ini Christmasnya diganti jadi Xmas. Nah, iya. Nah, untuk sebagai orang Kristen sendiri ya, yang kita ini menjalani atau merayakan sendiri Natal itu sendiri dan bukan sekedar menikmati liburnya atau diskonnya kan. Nah, bagaimana bagaimana seharusnya orang Kristen itu menyikapi perubahan ini, Jer? Perubahan ini maksudnya pergeseran makna Natal itu tadi. Iya. Ya, kita harus kembali ke makna Natal. Bagaimana peristiwa Natal yang pertama itu terjadi tadi ya, dalam segala kesederhanaan, dan kembalikan fokus itu sebetulnya kepada siapa yang sedang kita rayakan di hari raya ini. Siapa sebetulnya yang kita celebrate ya di dalam peristiwa Natal ini. Ketika itu bisa kita tangkap, ketika itu bisa menjadi satu fokus di dalam setiap kali kita merayakan Natal, itu teacher percaya akan membawa kita kembali kepada makna Natal yang sejati, makna Natal yang sesungguhnya. Dan itu kalau bagi teacher ya, itu semua itu harus berawal dari keluarga. Karena kalau kalian lihat tadi ya, nativity story dari satu keluarga kecil, disitulah Tuhan mulai membawa satu perubahan, satu rencana agung untuk keselamatan kita. Nah, demikian juga untuk memulihkan makna Natal itu tadi, kita juga harus mulai dari keluarga. Bagaimana kita sebagai keluarga melihat bahwa Natal ini adalah it's all about Christ ya, Christmas is all about Christ gitu. Jadi fokus kita harus kembali. Fokusnya harus kembali. Jadi ibaratnya itu kalau kita lihat barang itu jangan lihat bungkusnya, tapi lihat isinya. Fokusnya jangan di bungkusnya ya, betul fokus sekali. ke Kristus gitu. Betul. Ya. Dan apakah sebagai umat Kristen kita harus benar-benar menghindari tradisi populer, mengingat bahwa salah satu tradisi Natal yaitu Santa Claus itu lahir dari kekristenan, dari seorang santo yang bernama Nicholas. Betul ya, ini Santa Claus ini ya sudah menjadi simbol bahkan ya, simbol universal untuk Natal ya, bahkan kalian juga sudah pakai topi Santa Claus ini ya. Nah ini kalau menjauhi tradisi teacher tidak menyarankan ya, karena sebetulnya yang tetap menjadi fokus di dalam kisah Saint Nick ini sendiri adalah bagaimana dia sebagai seseorang yang dipakai Tuhan. Ya, kalau kalian lihat dari ceritanya ya, dia hidup di abad ketiga, dia itu sudah lama sekali ya. Jadi dia memberikan apa yang dia punya kepada orang-orang yang berkekurangan. Dan dia ini sebetulnya melakukan yang dia lakukan ini itu berdasarkan dari firman Tuhan. Ketika Yesus bilang tinggalkan semua milikmu dan ikutlah aku, itu sebetulnya yang menjadi pegangan Saint Nick. Dan dari apa yang dia lakukan ini, orang merasakan kebaikan. Orang merasakan kebaikan setiap kali ada perayaan Natal, Saint Nick melakukan ini, sehingga dia akhirnya diasosiasikan ya dengan perayaan Natal, sehingga dijadikan simbol gitu. Sampai akhirnya menjadi universal symbol. Ya, tapi ini yang menjadi inti harusnya apa yang dia lakukan. Motivasinya itu apa? Itu yang penting berarti. Betul. Motivasi di dalam Kristus gitu. Betul, karena Kristus hadir itu kan sebagai hadiah buat kita. Tuhan memberikan hadiah buat kita untuk menyelamatkan kita. Jadi memberikan hadiah itu karena kita tahu kita sudah diberi hadiah. Makanya kalau sekarang kan Santa Claus dilihatkan bagi-bagi hadiah. Iya. Betul. Nah, kan tadi kita sudah membahas tentang sejarah terus perkembangan dari Kristen Natal sendiri. Sekarang kita akan masuk lebih intens lagi, lebih personal gitu. Iya, lebih personal. Teacher Yeldi nih. Jadi selama yang kita tahu nih guys, Teacher Yeldi ini dulu pernah bekerja di Qatar ya.
Betul. Selama Timur beberapa- Tengah itu. Iya, beberapa tahun. Di Timur Tengah. Sedikit lebih dari 13 tahun ya, Wah, bicara tadi lama ya? Natal. Ya, Berarti pulang ke Indo tahun 2019. Wow. berarti dari 2006. 2006 teacher mulai di sana, betul. Nah, selama 13 tahun ini kan pasti teacher mengalami Natal di sana kan. Betul. Teacher, apa yang teacher rasakan? Apa ada perbedaan antara Natal di sana? Keunikan perayaan Natal di Qatar. Oke. Ya kalau perbedaan yang pasti perbedaan waktu ya. Iya. Karena waktu kita juga ada 4 Iya. jam perbedaan waktu ya. Tapi kalau hal yang unik ya, ini yang mungkin membuat teacher cukup terpesona, terkejut ya ketika teacher merayakan Natal pertama di sana. Bayangan teacher waktu datang ke sana Timur Tengah ya, mungkin gereja itu ada atau enggak, itu teacher waktu itu masih berpikir. Jadi, Tetapi pertanyaan betul, itu menjadi satu pertanyaan juga. Nanti bisa beribadah enggak di sana? Iya. Karena notabene di Timur Tengah ini mayoritas bukan Kristiani, bukan umat Kristiani. Iya. Tapi yang menjadi satu hal yang mengejutkan teacher ketika itu perayaan Natal, ternyata nggak kalah meriahnya, bahkan jauh lebih meriah loh. Wow. Kalau dibandingkan dengan apa yang kita lakukan di sini, itu ada diaspora umat Kristianinya cukup bervariasi ya, dari berbagai bangsa, dari Eropa, dari Asia, dari Afrika. Itu kami kumpul jadi satu untuk betul-betul menikmati perayaan Natal di Timur Tengah ini. Seru banget ya. Ternyata justru lebih seru ya. Iya. Dan kalau kita barusan ngomong tentang bungkusnya nih, tentang perayaannya. Nah, sekarang tentang isinya. Tentang apa makna rohani Natal bagi teacher pribadi dan keluarga kecil teacher. Baik. Kita tadi bicara tentang kesederhanaan ya. Iya. Bagaimana Natal ini dimulai dari satu keluarga yang sederhana. Nah, yang menjadi kerinduan teacher dan keluarga setiap kali merayakan Natal itu adalah bagaimana kami sebagai keluarga kembali fokus untuk merayakan kehadiran Kristus di tengah kehidupan kami. Dan ini menjadi satu poin vokal ya bagi kami sebagai orang tua, di mana anak-anak kami itu bisa mulai mengenal ya siapa Kristus itu. Kenapa kok kita merayakan Natal? Siapa yang kita rayakan dan kenapa ini menjadi satu hal yang monumental begitu di dalam tradisi Kristiani. Itu yang menjadi betul-betul makna rohani ya, ketika kami sebagai satu keluarga itu betul-betul kembali kepada makna Natal yang dalam segala kesederhanaannya itu tadi. Jadi fokusnya itu membangun hubungan personal dengan Tuhan gitu ya. betul. Luar biasa. Dan ini untuk penutup teacher yang terakhir. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat ini, semakin kalau bahasa Inggrisnya rapid gitu ya. Bagaimana cara yang benar untuk menyampaikan makna Natal yang sesungguhnya kepada kaum milenial yang belum tentu mengenal Kristus gitu. Bagaimana caranya? Kalau cara yang tepat itu mungkin teacher gak bisa berikan ya, tetapi mungkin salah satu cara yang bisa ditempuh, salah satu cara yang baik adalah mulai dari dalam keluarga. Bagaimana Natal ini diperingati di dalam keluarga, bagaimana keluarga ini bisa mengingatkan, saling mengingatkan satu sama lain di dalam anggota keluarga bahwa Christmas is all about Christ. Jadi ini akan menjadi satu langkah awal menuju restorasi pandangan bagaimana sih Natal itu seharusnya dirayakan dan apa yang menjadi titik berat dari perayaan Natal itu. Jadi justru dari hal yang kecil. Dari hal yang sederhana dan dari dalam keluarga. Kan juga yang pernah bilang kalau keluarga itu adalah gereja kecil ya. Betul, Iya. betul. Dan ibaratnya itu kalau kita menanam pohon itu dari biji yang sederhana dan tumbuh menjadi Betul sekali. pohon yang besar itu. Kalau kita bisa merawat. Iya, Nah, dia harus itu dirawat betul-betul. terus. Betul. Sangat menginspirasi sekali ya Iya. dari jawaban Suryadi ini. Terima kasih sudah mau hadir ke podcast kami. Terima kasih, teacher. Terima kasih untuk kesempatannya. Teacher boleh ada di sini. Semoga teman-teman di rumah yang menonton video ini bisa terinspirasi dan semoga kedepannya nanti esensi Natal ini bisa kembali lagi kayak dulu. Iya, ya. betul. Amin. Betul sekali. Dan untuk menutup teacher, bolehkah teacher mengucapkan selamat Natal atau mungkin ada pesan sedikit kepada penonton di rumah? Oke, baik. Oke, pertama teacher mengucapkan selamat Natal untuk kalian semua. Harapan teacher Natal tahun ini
bisa membawa kalian ya kepada pengertian akan Natal yang sejati. Natal tahun ini membawa damai di dalam hati kalian, dalam hati keluarga kalian, dan membawa kalian untuk menemukan Christ di dalam Christmas itu sendiri. Itu harapan dari teacher. Amin. Amin. Nah, terima kasih teacher, masih kembali. Sama-sama. hadir. Ya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, dan juga komen. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @karis_invicta. Ya. Karis Invicta, Inspiring inspiring future future leaders. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.